Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sumarmi, saya akan membahas materi tentang totok meridian dahsyat atau TMD Indonesia, level basic dan TMD advance. Totok meridian dahsyat atau TMD Indonesia, level basic dan TMD advance. Materi totok meridian dahsyat Indonesia. 1. Pengertian TMD. 2. SOP TMD. 3. Kontraindikasi TMD. 4. 5. Teknik dasar pijat, pemanasan dan pendinginan. 5. 8. Teknik totok meridian dahsyat. 6. 9. Zona utama TMD. Apa itu TMD? Terapi totok meridian adalah turunan dari ilmu akupuntur yang menggunakan jari tangan sebagai pengganti jarum dengan teknik sentuhan pada titik-titik atau jalur meridian yang bertujuan untuk menyeimbangkan saluran energi dalam tubuh atau disebut qi. Terapi totok meridian sudah ada dan dikenal dari dulu. Terapi ini dipelajari dalam ilmu pijat Cina yang kita kenal dengan nama TCM atau Traditional Chinese Medicine. Energi atau qi bergerak dalam jalur atau saluran tertentu dalam tubuh manusia yang disebut meridian. Aliran energi atau qi sangat berpengaruh terhadap keseimbangan. Jika aliran energi dalam kesehatan tubuh akan berpengaruh. Meridian atau Jingluo. Meridian adalah sebuah sistem saluran yang membujur dan melintang yang berfungsi menyalurkan qi dan darah, menghubungkan atas dan bawah, kanan dan kiri, depan dan belakang, luar dan dalam. Organ Changfu dengan seluruh jaringan tubuh dari kulit, tendon, otot, hingga tulang. Qi yang mengalir dalam meridian adalah Qingqi yang berasal dari Changfu, sehingga kekuatan Qingqi sangat dipengaruhi oleh organ Changfu. Meridian berasal dari kata Jing Luo, terdiri atas Jing Mai atau saluran dan Luo Mai atau kolateral. Jing Mai merupakan bagian meridian yang berjalan membujur, menghubungkan atas, depan, atas dan bawah, serta luar dan dalam. Luo Mai yang berarti jala, berjalan melintang dan menyebar ke seluruh tubuh. Ini adalah contoh gambar sistem meridian manusia. Seperti ini. Fungsi meridian. 1. Penghubung antar bagian tubuh. Bagian permukaan dengan bagian dalam tubuh. Bagian atas dengan bawah, organ dengan organ, organ dengan panca indera, dan lain-lain. 2. Penghantar qi ke seluruh bagian tubuh. Jika ada aliran qi yang terhambat di meridian akan menimbulkan gangguan kesehatan. 3. Penghantar rangsang. Perangsangan pada meridian akan mempengaruhi daerah sepanjang jalur meridian, termasuk organ-organ penting dalam tubuh, seperti perangsangan kaki dapat menghilangkan keluhan di kepala. 4.
Pencerminan keadaan organ dalam perubahan fungsi organ dapat tercermin pada meridian, seperti gangguan lambung dapat dimanifestasikan berupa rasa pegal-pegal di kaki. 5. Penghantar penyebab penyakit dari luar ke dalam, seperti hawa dingin masuk ke dalam tubuh menyebabkan diare. Meridian utama atau umum memiliki organ jangfu, memiliki hubungan luar, dalam, atau organ sejodo, berhubungan secara yin yang, memiliki sistem sirkulasi qi, memiliki titik akupuntur. Meridian utama atau umum. Paru-paru atau LU ada 11 titik tayin. Usus besar atau LI ada 20 titik yang ming. Lambung atau ST ada 45 titik yang ming. Limpa atau SP ada 21 titik tayin. Jantung atau HT ada 9 titik sauyin. Usus kecil atau SI ada 19 titik tayang. Kantung kemih atau BL ada 67 titik tayang. Ginjal atau KI ada 27 titik sauyin. Perikardium atau PC ada 9 titik juyin. Tri pemanas atau TE atau SC atau istilah lagi TB ada 23 titik sauyang. Kantung empedu atau GB ada 44 titik sauyang. Hati atau LR ada 14 titik juyin. Meridian istimewa Tumai atau GV ada 28 titik dan titik induknya adalah SI3. Sea of the Yangtze. Sea of the Yangtze mengalirkan yang qi untuk menghangatkan organ dan meridian, mengatur semua meridian yang, terutama bagian belakang, atas, dan kepala, mempengaruhi dan menguatkan fungsi otak, sumsum, dan sensor organ, menguatkan tubuh dan sistem imun atau WQi, menyerap akses di meridian yang, terutama akses panas dan angin di dalam tubuh. Meridian istimewa Renmai atau CV ada 24 titik dan titik induknya adalah LU7. Sea of the Yinqi mengatur sirkulasi Yinqi atau Shu atau Essence atau Qing atau Qinyi, terhubung ke semua meridian yin, terutama lower abdomen, mengontrol daerah anterior, torasik, dan abdomen, berhubungan dengan fungsi abdominal organ atau KI, yaitu KI, BL, LU, dan uterus, mengatur reproduksi, menyerap akses di meridian yin, terutama stagnasi qi dan su. Totok meridian dahsyat. Totok meridian dahsyat adalah sinergi antara ilmu totok meridian dengan minyak totok TMD oil. Dahsyat hasil ramuan asli Indonesia sehingga menghasilkan efek totokan yang lebih cepat dan dahsyat dalam membongkar sumbatan-sumbatan meridian dan melancarkan
qi atau energi ke seluruh tubuh. Minyak totok TMD oil dahsyat plus bidara dan kelor merupakan ramuan khusus yang dibuat dari berbagai ramuan tanaman obat yang sangat bermanfaat untuk melancarkan dan menghilangkan sumbatan-sumbatan pada meridian. Ada sistem saraf dan bisa digunakan sebagai sarana terapi ruqyah karena sudah mengandung bidara dan kelor. Contohnya ini adalah ya minyak totok TMD oil dahsyat. Ini adalah contoh minyaknya, gambarnya seperti ini. Mari kita saksikan video perjalanan sistem meridian manusia. Mulai dari paru-paru atau LU ada 11 titik tayin, aktif jam 3 sampai jam 5 pagi. Pada waktu ini paru-paru sedang melakukan detoksifikasi, makanya terkadang kita batuk dan bersin. Kemudian usus besar atau LI ada 20 titik yang Ming, aktif jam 5 sampai jam 7 pagi. Dan pada waktu ini usus besar membuang racun melalui BAB. Kemudian lambung atau ST ada 45 titik yang Ming, aktif jam 7 sampai jam 9 pagi. Dan pada waktu ini lambung menyerap makanan dengan optimal. Dan waktu ini adalah waktu terbaik untuk sarapan pagi. Kemudian limpa atau SP ada 21 titik tayin, aktif jam 9 sampai jam 11 pagi. Dan pada waktu ini limpa mengirimkan yang telah diserap lambung. Dan jika waktu ini atau di jam-jam ini kamu mengantuk, artinya limpa kamu lemah. Kemudian jantung atau hati ada 9 titik Shaoyin, aktif pada jam 11 sampai jam 1 siang. Dan pada waktu ini jantung bekerja keras, disarankan mengurangi aktivitas fisik dan jaga emosi. Kemudian usus kecil atau SI ada 19 titik tayang, aktif jam 1 sampai jam 3 sore. Dan pada waktu ini usus kecil akan memelihara keseimbangan cairan dengan mengedarkannya ke dalam tubuh. Kemudian kantung kemih atau BL ada 67 titik tayang. Dia menyusuri semua titik belakang.
Kemudian ginjal atau KI ada 27 titik Shaoyin. Ginjal aktif jam 5 sampai jam 7 malam. Dan pada waktu ini ginjal menyaring racun untuk dibuang. Wajar jika di jam-jam ini kamu sering pipis atau kencing. Kemudian perikardium atau PC ada 9 titik Jueyin. Kemudian tri pemanas. Tri pemanas ada atau TE ada 23 titik Shaoyang. Kemudian kantung empedu atau GP ada 44 titik Shaoyang. Kemudian hati atau LR ada 14 titik Jueyin. Aktif jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Dan pada waktu ini hati membuang racun. Tidurlah agar prosesnya maksimal. Materinya yaitu standar operasional prosedur atau SOP totok meridian dahsyat. 1. Tanya tentang keluhan klien. 2. Pilih zona, titik-titik atau jalur meridian yang akan diterapi sesuai keluhan klien. 3. Lakukan pijat pemanasan untuk merelaksasi klien di area yang akan ditotok dengan menggunakan minyak saraf atau minyak zaitun atau krim pijat. 4. Totok titik-titik yang telah dipilih. Lama dan tekanan penotokan disesuaikan dengan kondisi klien. 5. Oleskan minyak totok pada zona dan titik meridian terpilih atau pada bagian tubuh yang terasa sakit. Biarkan beberapa saat sampai terasa panas. Bila dalam 15 detik belum terasa panas, segera usap dan diulang lagi. 6. Kemudian usap lalu ditepuk permukaan kulit yang terasa panas tersebut dengan telapak tangan yang ditelungkupkan sampai rasa panas menghilang. 7. Lakukan beberapa kali pada titik yang sama atau titik yang berbeda. 8. Lakukan pijat pendinginan dengan menggunakan minyak saraf atau minyak zaitun atau krim pijat. 9. Ulangi penotokan 2 sampai 3 kali sehari. Evaluasi di hasil terapi dengan menanyakan langsung. Kontraindikasi dalam praktek TMD dan hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. Hindari penumpukan pada area wajah dan leher
serta penepukan yang terlalu keras pada area perut. Hindari penggunaan pada kulit yang sensitif terhadap panas. 3. Hindari pada daerah berlubang seperti mata, lubang telinga, lubang hidung, alat kelamin, dan lain-lain. Hindari pemakaian pada area luka terbuka. 5. Sebaiknya tidak digunakan pada anak di bawah usia 10 tahun. 6. Untuk penderita jantung, penggunaan sebaiknya dimulai dari pergelangan tangan dulu sedikit demi sedikit, kemudian ke siku, lalu ke punggung. 7. Dalam 15 detik setelah dioles wajib diusap walaupun belum terasa panas dan bisa diulang kembali 2-4 kali di tempat yang sama. 8. Untuk kulit yang berminyak atau berkeringat sebaiknya dibersihkan dahulu sebelum dioles minyak totok. 9. Biasakan melakukan pijat pemanasan pada area yang akan ditotok dengan menggunakan minyak pijat sebelum diolesi minyak totok. 10. Jika timbul pusing, mual, pucat, atau pingsan setelah di TMD, lakukan penekanan pada titik Tu26 dan mencubit pangkal kuku. 11. Bila klien mengalami kesulitan bernafas setelah dilakukan penotokan pada area punggung, maka lakukan hal berikut. Tepuk punggung, bahu, dan kepala, serta tepuk pelan-pelan bagian leher belakang. Kemudian tekan daerah pinggang, lalu cengkram daerah pinggang dan otot samping perut. 12. Jika klien merasa lemas setelah diberikan rangsangan yang kuat pada bahu dan bagian pantat samping, maka 1. Jika yang lemas anggota badan atas, tepuk bahu dan pergelangan tangan. Dan jika yang lemas anggota badan bawah, tepuk punggung, daerah pantat, dan lekukan lutut. 13. Untuk menghindari luka pada kulit klien, kuku terapis harus dipotong dan dibungkus dengan plester. 14. Bila kulit klien melepuh akibat terlalu lama dibiarkan pada saat pengolesan minyak totok, tetesilah area yang melepuh tersebut dengan minyak mikrobatetes mata agar segera mengering. 15. Lalu perhatikan SOP dan kontraindikasi pada saat melakukan TMD. Pijat pemanasan dan pendinginan. 5 teknik dasar pijat untuk pijat pemanasan dan pendinginan. 1. Mengusap infrared atau stroking. Pengusapan dilakukan dengan menggunakan telapak tangan atau bantalan jari tangan yang bertujuan untuk merelaksasi otot dan sistem saraf. 2. Meremas atau friction. Dengan meremas akan menjadi pengosongan dan pengisian pembuluh darah, vena, dan limfe sehingga yang dipijat mendapat suplai darah yang lebih banyak. 3. Menekan atau vertisek. Gerakan ini bertujuan untuk melemaskan otot yang tegang, membersihkan akumulasi dari sisa metabolisme, memecah deposit lemak, serta meningkatkan aktivitas sel-sel tubuh. 4. Menggetarkan atau vibration atau shaking. Gerakan ini dapat memperbaiki fungsi saraf dan otot. 5. Memukul atau tapotemen. Gerakan ini tidak boleh dilakukan pada otot yang tegang, pada tulang, serta pada area yang terasa sakit. Bertujuan untuk memperkuat kontraksi otot yang lemah dan mengurangi deposit lemak. Teknik manipulasi. Teknik penguatan atau tonifikasi untuk klien yang kondisinya lemah atau defisien. Totokan dilakukan dengan tekanan sedang atau ringan. Dan dengan dilakukan dengan gerakan memutar searah jarum jam, kemudian dilakukan searah alur meridian. Irama totokan lebih cepat dan sebentar saja 5-30 kali hitungan. Teknik pelemahan atau sedasi. Untuk klien yang kondisinya kuat atau eksis, totokan dilakukan dengan tekanan kuat namun tidak menyakitkan. Totokan dilakukan berlawanan arah jarum jam. Totokan dilakukan berlawanan alur meridian. Totokan
lebih pelan dan lama 40-60 kali hitungan. 8 teknik totok meridian dahsyat. 1. Mencubit dengan kuku atau kia, berfungsi untuk menenangkan, menghilangkan nyeri dan mengurangi demam. 2. Menusuk-nusuk atau nah, bertujuan untuk mengendurkan hiperfungsi tubuh dan menghilangkan sumbatan bengkak dan nyeri. 3. Menangkap atau jiu. Teknik ini dapat membantu membuang bahan buangan, mengangkat meridian atau kolateral dan menginduksi terbuangnya panas. Tangkapan ini harus digunakan hingga kulit berwarna merah keunguan. Kerjakan dengan gesit dan cepat, bertujuan untuk mengurangi nyeri yang diderita pasien. Teknik ini sangat cocok untuk area bahu dan pinggang. Mendorong atau tui. Teknik ini dapat membantu meningkatkan kegiatan meridian, melancarkan si dan se, serta memperkuat fungsi tubuh. Biasanya digunakan pada area yang luas seperti punggung, perut, dan dada. Menggetarkan atau zen. Teknik ini dapat menggairahkan saraf-saraf dan menyegarkan jaringan. 6. Menggosok atau ca, berfungsi untuk membantu aliran qi, peredaran darah, dan kelenjar getah bening. Umumnya dilakukan sebanyak 80 kali per titik atau lebih. Mematuk atau jou. Teknik ini dapat mengendurkan saluran-saluran meridian dan memuaikan pembuluh darah hingga cocok untuk titik-titik yang dalam. Berfungsi eksitasi, menggairahkan. Teknik ini sering digunakan pada dahi, ubun-ubun, daerah tulang belakang, dan punggung. Memutar atau nian. Teknik ini bertindak sebagai teknik penguatan maupun pengurangan dan dapat mengaktifkan darah serta mengatur qi. Ada 9 zona titik utama TMD, yaitu zona 1. Zona 1 meliputi saraf utama, yaitu kepala dan leher. GP20, SI15, GV15 dan GV16, yaitu di sini kan meliputi kepala. Kemudian zona 2 yaitu pundak, bahu, dan tengkuk. LI16, GP21, SI14 dan GV14. Di sini. Kemudian zona 3 yaitu belikat. Zona 3 belikat. BL13, BL14, BL15 dan GV12. Ini sekitar belikat. Kemudian zona 4. Zona 4 yaitu punggung tengah. Di sini punggung tengah, BL18 dan GV8. Kemudian zona 5 yaitu zona 5 punggung bawah. Sini punggung bawah, BL20, GV6. Kemudian zona 6 yaitu pinggang, warna ungu. Zona 6 pinggang yaitu BL23, GV4. Kemudian zona 7 tulang ekor, yaitu cakang ekor sakrum, GV2 sini. Kemudian zona 8 yaitu dahi pelipis
atau tayang yintang di sini. Kemudian zona 9. Zona 9 meliputi puncak kepala, CV20, si sencong di sini. Kemudian keterangannya adalah zona 1. Zona 1 itu adalah saraf utama, kepala dan leher, yaitu untuk keluhannya adalah untuk keluhan kepala, muka, dan anggotanya mata, sinus, lidah, pipi, gigi, telinga, hidung, bibir, mulut, saluran eustasius, kelenjar leher, kemudian leher kaku, amandel, dan tiroid. Kemudian untuk zona 2 yaitu pundak, bahu, dan tengkuk, yaitu untuk sakit tiroid, bahu, siku, jantung, tangan, esofagus, pundak, kaku, kuduk kaku, hipertensi, kolesterol, kemudian trigliserida, dan lain-lain. Kemudian untuk zona belikat yaitu untuk penyakit jantung, arteri koronari, paru-paru, dada, bronkiolus, TBC, batuk, flu, asma, napas berat atau bunyi, atau masuk angin, kolesterol tinggi, dan lain-lain. Untuk zona 4 yaitu punggung tengah, yaitu kantong empedu, jantung, diafragma, hati, pankreas, kolesterol, diabetes, batu empedu, usus halus, darah rendah, gangguan penglihatan, dan lain-lain. Untuk zona 5 punggung bawah yaitu limpa, lambung, gangguan pencernaan, emah, diabetes, sakit perut, diafragma, perut bunyi, mual, masuk angin, dan lain-lain. Untuk zona 6 adrenal, ginjal, kesuburan, kejantanan, frigid, sakit pinggang, saluran kemih, batu ginjal, mental, saraf kejepit atau HMP, usus buntu, usus besar, lipatan paha, lutut, dan lain-lain. Untuk zona 7 tulang ekor yaitu punggung panas, saraf untuk saraf saraf sciatica, kaki sakit, prostat, gangguan tulang ekor, lutut sakit, wasir atau embeyen, dan lain-lain. Untuk zona 8 dahi dan pelipis yaitu untuk migrain, pusing, semua gangguan mata, mental, sinusitis, flu, meningkatkan sen atau semangat, ngantukan, dan lain-lain. Untuk zona 9 yaitu untuk otak, gangguan saraf, pusat, pusing, wasir, emosional, stroke, ayan, depresi, dan menguatkan hafalan, daya ingat, dan lain-lain. Akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan TMD oil. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, saya akan mempraktekkan bagaimana cara penggunaan TMD oil. Kemudian kita siapkan yaitu minyak sarap, boleh juga minyak zaitun, kemudian TMD oil, kemudian mangkok kecil yaitu mangkok keramik, dan tidak boleh menggunakan mangkok plastik. Pertama kita kocok dulu yaitu minyak TMD-nya. Saya akan menangani kasus yaitu kesleo atau terkilir sendi siku. Yaitu kita cari zonanya dulu, kita ambil zona 2 yaitu pundak, bahu, dan tengkuk. Kemudian kita
pijat titik lokalnya, kita taruh minyak titik lokalnya, yaitu pertama kita lakukan yaitu pijat pemanasan, yaitu 5 teknik pijat dasar. Tuh, mengusap, kemudian meremas, kemudian menekan. Getar, kemudian menepuk. Untuk terpilih sendi siku, titik lokalnya adalah LI 11 dan LI 4. Yaitu kita cari LI 11-nya dulu. Sini. Dan kita tuang minyak TMD-nya di mangkok kecil. Kemudian LI 11. Sini LI 11 kita tuang dulu, kasih tak LI 11 nya, taruh minyaknya, kita tunggu 15 detik. Nah, terasa panas kita usap, jangan panas, kemudian kita tepuk. Kemudian kita pijat. Kemudian LI 4 kita tunggu sampai terasa panas. Sudah panas kita usap, kemudian kita tepuk. Kemudian kita pijat LI 4. Kemudian kasus kedua adalah kesleo atau terkilir pergelangan tangan, yaitu kita ambil zonanya dulu sama, yaitu zona 2. Zona 2 pundak, bahu, dan tengkuk. Kemudian kita ambil titik lokalnya, yaitu TE 4 atau triple manas, T4 dan TE 5. Kita tadi sudah, karena ini adalah area tangan, sama tadi lakukan pemanasan, yaitu 5 teknik pijat dasar. Kemudian TE4 dan TE5, karena ini jaraknya berdekatan, boleh ditaruh bersamaan, yaitu TE4 dan TE5. Sini tunggu terasa panas. Sudah terasa panas, kemudian kita tepuk.
pijat, TE4, dan TE5. Boleh dilakukan yaitu 2 kali sehari. Kemudian kita lakukan pendinginan dengan minyak sarap. Lakukan pendinginan. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, materi dari saya semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.